Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fake, I want you to stay. If you're in the mood. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adiri Septian Hasibuan dengan NIM 2304 Saya berasal dari Universitas Islam Negeri Adenpata Palembang, dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Asal daerah saya dari Medan, Sumatera Utara. Baiklah, di sini saya akan membahas materi mengenai mengajar secara modern. Apa itu mengajar secara modern? Mengajar secara modern merupakan sebuah transformasi fundamental dalam dunia pendidikan yang menggeser kedudukan guru dari satu-satunya sumber pengetahuan menjadi seorang fasilitator dan mentor. Jika pada metode tradisional proses pembelajaran bersifat satu arah, guru berceramah dan siswa mendengar, dalam pendekatan modern, fokus utama berdalih kepada siswa, student-centered learning. Guru bertugas menciptakan ekosistem belajar yang memungkinkan siswa untuk aktif bertanya, bereksperimen, dan menginstruksikan pemahaman mereka sendiri. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan kemandirian dan daya kritis, sehingga siswa tidak hanya sekedar menghafal informasi, tetapi benar-benar memahami esensi dari materi yang dipelajari. Aspek krusial berikutnya dalam pengajaran modern adalah pemanfaatan teknologi digital secara strategis dan bermakna. Mengajar secara modern berarti memanfaatkan berbagai perangkat lunak, platform daring, dan kecerdasan buatan untuk memperkaya pengalaman belajar. Teknologi bukan lagi sekedar alat bantu presentasi, melainkan sarana untuk memperluas akses informasi tanpa batas ruang dan waktu, melalui pemanfaatan multimedia interaktif, simulasi virtual, dan akses ke pangkalan data global. Guru modern dapat menyajikan materi yang kompleks menjadi lebih visual, menarik, dan mudah dipahami, sekaligus mempersiapkan siswa dengan literasi digital yang relevan dan tuntutan zaman. Lebih dari sekedar transfer ilmu pengetahuan, mengajar secara modern berorientasi pada pengembangan keterampilan abad ke-21 atau yang sering dikenal dengan 4C: Creativity, Critical Thinking, Collaboration, dan Communication. Proses pembelajaran modern ditekankan pada pemecahan masalah nyata, real world problem solving, melalui kerjasama tim, sehingga siswa terlatih untuk beradaptasi dengan perubahan yang cepat. Dalam konteks pendidikan agama Islam, mengajar secara modern dapat berarti mengontekstualisasikan nilai-nilai spiritual dengan tantangan kontemporer, memastikan bahwa pembentukan karakter dan etika akhlak berjalan selaras dan kemajuan intelektual dan kecakapan teknis siswa di masa depan. Baiklah, tahap selanjutnya yaitu strategi dan metode modern. Yang pertama, pembelajaran berbasis masalah dan proyek, atau bisa disingkat dengan PJBL dan PBL. Strategi modern menekankan pada pengalaman belajar yang autentik melalui project based learning atau yang kita sebut tadi PJBL. Dalam metode ini, guru tidak lagi memberikan jawaban langsung, melainkan memberikan pertanyaan pemantik atau masalah nyata yang harus dipecahkan oleh siswa. Siswa diajak untuk melakukan riset,
bekerja sama tim, dan menghasilkan sebuah karya atau solusi strategi. Strategi ini sangat efektif untuk membangun kemampuan berpikir tingkat tinggi, higher order thinking skills atau HOTS. Di kelas PAI, Pendidikan Agama Islam, misalnya, daripada sekedar menghafal dalil kebersihan, siswa bisa diberi proyek untuk merancang sistem pengelolaan sampah di lingkungan sekolah yang sesuai dengan prinsip syariat. Yang kedua, personalisasi dan fleksibilitas melalui blended learning. Metode modern mengakui bahwa setiap siswa memiliki kecepatan dan gaya belajar yang berbeda. Itu bisa disebut dengan personalized learning. Strategi blended learning, pembelajaran campuran, menjadi solusi dengan menggabungkan interaksi tatap muka di kelas dengan materi digital yang dapat diakses kapan saja. Guru menyediakan modul interaktif video atau podcast yang bisa dipelajari siswa secara mandiri. Sebelum kelas dimulai, konsep flipped classroom. Dengan cara ini, waktu di dalam kelas tidak habis digunakan untuk ceramah teori, melainkan digunakan untuk diskusi mendalam, tanya jawab, dan bimbingan khusus bagi siswa yang membutuhkan bantuan lebih. Yang ketiga, gamifikasi dan interaktivitas digital. Mengintegrasikan elemen permainan ke dalam pembelajaran atau gamifikasi adalah strategi ampuh untuk meningkatkan keterlibatan siswa. Guru modern menggunakan poin, lencana, dan papan peringkat melalui platform seperti Kahoot, Quiz, atau Wordwall untuk menciptakan atmosfer belajar yang menyenangkan, namun tetap kompetitif secara sehat. Selain itu, penggunaan media interaktif seperti virtual reality atau singkat dengan VR atau simulasi digital memungkinkan siswa mengunjungi tempat-tempat bersejarah atau mensimulasikan tata cara ibadah secara visual dan imersif. Hal ini mengubah aktivitas belajar yang membosankan menjadi pengalaman yang dinamis dan berkesan. Peran teknologi dan AI. AI sebagai asisten personalisasi pembelajaran. Peran utama kecerdasan buatan AI dalam mengajar modern adalah kemampuannya untuk mempersonalisasi materi bagi setiap siswa. AI dapat menganalisis data belajar siswa, mengetahui di mana letak kelemahan mereka, dan memberikan rekomendasi materi yang tepat sasaran. Bagi guru, AI seperti ChatGPT atau Gemini dapat berfungsi sebagai asisten guru untuk membantu menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang biasa kita sebut dengan RPP yang lebih variatif, membuat soal ujian secara otomatis, hingga menyusun ide-ide kreatif untuk aktivitas kelas. Hal ini memungkinkan guru menghemat waktu administrasi dan lebih fokus pada pendekatan emosional dengan siswa. Kedua, teknologi sebagai jendela visual dan imersif. Teknologi modern memungkinkan hal-hal yang abstrak menjadi konkret melalui penggunaan media seperti augmented reality dan virtual reality. Guru dapat membawa siswa melakukan perjalanan spiritual atau sejarah tanpa harus meninggalkan ruang kelas. Misalnya, dalam pembelajaran PAI Pendidikan Agama Islam, siswa dapat melihat visualisasi 3 dimensi mengenai arsitektur masjid-masjid bersejarah atau bangunan-bangunan museum di dunia, atau simulasi tata cara haji secara imersif. Teknologi video dan multimedia interaktif memastikan bahwa gaya belajar visual dan
auditori siswa terakomodasi dengan baik sehingga materi yang sulit menjadi lebih mudah dicerna dan diingat. Yang ketiga, otomatisasi dan efisiensi administrasi pendidikan. Teknologi berperan besar dalam menyederhanakan tugas-tugas rutin guru yang bersifat administratif. Platform Learning Management System atau biasa disebut dengan LMS seperti Google Classroom atau Canvas memungkinkan pengumpulan tugas, penilaian otomatis, dan pemantauan progres siswa secara real time. Dengan adanya sistem penilaian digital berbasis AI, guru dapat langsung mendapatkan analisis statistik mengenai bagian materi mana yang belum dipahami oleh mayoritas kelas. Efisiensi ini memberikan ruang bagi guru untuk bertindak sebagai motivator dan mentor, bukan hanya sekedar mesin pengoreksi tugas. Integrasi teknologi digital. Teknologi sebagai medium kolaborasi tanpa batas. Integrasi teknologi digital memungkinkan ruang alat kolaboratif seperti Google Workspace, Docs, Slides, atau Padlet. Siswa dapat bekerja sama dalam satu dokumen secara bersamaan meskipun mereka berada di rumah masing-masing. Teknologi ini mengubah cara siswa berinteraksi. Mereka belajar cara memberikan umpan balik, bernegosiasi, dan membangun ide bersama secara digital. Dalam konteks profesionalisme, kemampuan pengelola ruang kolaborasi digital ini adalah bukti bahwa guru mampu mengikuti real-time kerja masa depan. Yang kedua, diversitas sumber belajar dan multimedia. Jika dulu sumber belajar hanya terbatas pada buku cetak, integrasi teknologi digital membuka akses ke open educational resources. Guru modern mengintegrasikan berbagai format media seperti video YouTube, podcast edukasi, hingga simulasi interaktif ke dalam kurikulum. Hal ini bertujuan untuk memenuhi berbagai gaya belajar siswa, baik visual, auditori, maupun kinestetik. Dengan menyediakan konten yang beragam, guru dapat memastikan bahwa tidak ada siswa yang tertinggal hanya karena mereka memiliki cara belajar yang berbeda dari metode ceramah konvensional. 3. Penguatan literasi digital dan etika. Integrasi teknologi yang paling penting bukan hanya soal teknis, melainkan bagaimana guru mengajarkan literasi digital. Disinilah peran guru PAI, Pendidikan Agama Islam, menjadi sangat vital. Mengintegrasikan teknologi berarti juga mengajarkan etika, beretika berkomunikasi di internet secara memverifikasi informasi, tabayun untuk menghindari hoaks, serta keamanan digital. Guru tidak hanya menggunakan teknologi untuk menyampaikan materi, tetapi menjadikan proses penggunaan teknologi itu sendiri sebagai sarana pembentukan karakter siswa agar menjadi warga digital yang bertanggung jawab. Jadi kesimpulannya adalah menjadi guru modern yang transformatif. Berdasarkan pembahasan kita hari ini, dapat kita simpulkan bahwa pengajar secara modern bukanlah sekedar mengganti papan tulis dengan layar digital, melainkan sebuah perubahan menyeluruh yang mencakup 3 aspek utama, yaitu transformasi peran guru. Guru modern bukan lagi pusat informasi, melainkan seorang arsitek pembelajaran yang memfasilitasi siswa untuk menemukan potensi terbaik mereka melalui pendekatan yang berpusat pada siswa. Sinergi strategi dan teknologi
Integrasi teknologi digital dan kecerdasan buatan AI harus berjalan beriringan dengan strategi pedagogi yang tepat seperti blended learning dan gamifikasi. Teknologi berfungsi sebagai alat untuk mempercepat, memperluas, dan memperdalam pemahaman siswa, bukan untuk mengeliminasi peran manusia. Keseimbangan inovasi dan karakter, terkhusus bagi kita di bidang pendidikan agama Islam, mengajar secara modern berarti memanfaatkan kecanggihan zaman untuk memperkuat nilai-nilai akhlak. Kita harus mampu mencetak generasi yang tidak hanya cerdas secara digital, tetapi juga memiliki kedalaman spiritual dan etika yang kokoh. Baiklah, mungkin sekian hasil video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.